warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana lis-siyami wal qiyam wa ja'ala lana 'idal fitri farhatan lis-sha'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi al-muqsirah bi taqwallah, fa innaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allah ta'ala, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Shadaqallahu 'adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini kita merayakan kemenangan. Kemenangan karena kita sudah selesai melewati ujian dan tantangan selama kita beribadah di bulan Ramadan. Namun kemenangan itu bukan kemenangan pertarungan fisik, bukan kemenangan karena kita mendapatkan harta atau kekuasaan. Ini adalah kemenangan rohani hasil dari perjuangan selama sebulan penuh, menahan hawa nafsu, memperbanyak ibadah dan memperbaiki akhlak. Namun pertanyaan pentingnya yang wajib kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita hanya menang secara lahiriah saja karena telah menyelesaikan kewajiban puasa secara syariat, atau sudahkah kita juga menang secara batin dengan hati yang bersih dan jiwa yang meningkat kualitasnya? Tujuan dari ibadah dalam surat Al-Baqarah 183 adalah agar kita semuanya yang hadir di sini menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama puasa, ibadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menghasilkan pribadi dan kepribadian yang bertakwa, pribadi yang sadar bahwa hidup ini memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Sayangnya banyak orang yang melewatkan manfaat dari aspek batiniah dari puasa itu, sehingga kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya laparnya saja dan hausnya saja. Berapa banyak kemudian hadis tersebut mengatakan orang yang bangun malam, orang yang qiyamul lail, orang yang tarawih tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bangun malamnya saja. Artinya puasa harus berdampak pada jiwa.
Inilah makna tasawuf, makna batiniah dari ibadah puasa. Menyucikan hati, membentuk kedalaman ruhani dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang berbahagia, mari kita jujur bertanya pada diri sendiri, apakah setelah Ramadan hati kita menjadi lebih tenang? Apakah setelah Ramadan kita lebih mudah memaafkan orang lain? Apakah setelah Ramadan sholat kita lebih khusyuk? Apakah setelah Ramadan kita lebih gemar bersedekah kepada dan peduli kepada sesama? Jika jawabannya iya, maka puasa kita tidak hanya sah secara fikih saja insya Allah, tetapi berhasil secara ruhaniah. Itulah keberhasilan sejati, aspek lahiriah dan aspek di tempat terbuka aja. Ya sini mas. Di sini mas. Maka pertahankanlah kebiasaan baik tersebut. Bisa kalian beriman telah menjadikan amal. Ambulan aja bawa langsung pakai bulan ambulannya. Makanya saya Pak Agun mana? Tinggal kita pertahankan. Karena dalam ungkapan dari seorang penulis dari Inggris, Charles Reed, dia mengatakan, tanamlah pikiran maka engkau akan menuai perbuatan. Tanamlah perbuatan maka engkau akan menuai kebiasaan. Tanamlah kebiasaan maka engkau akan menuai karakter. Tanamlah karakter maka engkau akan menuai nasib. Maka kembali lagi indikator keberhasilan Ramadan kita bukan hanya pada seberapa banyak kita tarawih atau berapa juz yang sudah kita katakan, tetapi apakah amal-amal itu berlanjut pasca Ramadan atau tidak. Jika berlanjut, maka amal tersebut berpotensi menjadi karakter dan nasib baik kita. Allah memuji orang-orang yang istiqomah, yang berkelanjutan, yang sustainable dalam melakukan ibadah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam pendiriannya, akan turun malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah sekolah ruhani. Kalau setelah lulus sekolah kita kembali kepada maksiat, maka itu seperti murid yang lulus tanpa ilmu. Jangan sampai kita seperti orang yang mencuci baju, lalu setelah bersih baju tersebut, kemudian dia lempar kembali ke kubangan lumpur. Dan ini tibalah hari yang kita sebut dengan Idul Fitri, yang secara makna berarti kembali kepada kesucian. Tapi sebagian orang justru menyempitkan maknanya, hanya bergembira karena pakaian baru, makanan melimpah, dan selfie yang penuh gaya. Sementara rohnya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Idul Fitri sebagai bukan titik akhir, tapi awal dari kebangkitan ibadah dan perbuatan baik. Sungguh orang yang paling beruntung di hari ini bukanlah yang bajunya baru, tapi yang saatnya meningkat. Idul Fitri bukan sekedar tradisi tahunan, ia adalah momen spiritual untuk memulai hidup yang baru, yang lebih dekat dengan Allah. Seorang ulama mengatakan, laisa la'ilm liman labis, bukan pula tentang baju baru dan hidangan yang melimpah. Idul Fitri yang hakiki adalah ketika kita mampu mempertahankan semangat Ramadan dan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah.
keberhasilan puasa bukan hanya dilihat dari sahnya secara fisik, tetapi juga dari dampak batiniah yang membentuk karakter dan menguatkan ibadah. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal terus istiqomah dalam kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.